Udah? Mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyi rahimahullah ta'ala. Kemarin kita telah membahas tentang ta'rif dari tauhid asma wa sifat. Ada yang masih ingat apa ta'rifnya tauhid asma wa sifat? Ya? Ada yang masih ingat? Mantap. Bil Arabiyah teman. Tauhidullah atau ifradullah bil asma'il husna al waridah minal kitabi was sunnah bi ma'aniha. Barakallahu fika. Alhamdulillah. Fahada ta'rif an tauhidil asma wa sifat. Itulah definisi dari tauhid asma wa sifat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi dalam kitabnya Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah fi Tauhidil Asma wa Sifat. Ini ta'rif yang mudah ya, ta'rif yang mudah. Masih banyak ta'rif yang lebih rinci lagi. Ini ta'rif yang mudah. Bahwa mengesahkan Allah dalam nama dan sifat itu ifradullahi bi asma'il husna wa sifatil ula. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam nama-namanya yang Al-Husna kemarin apa? Mu'annas dari ahsan, yang terbaik, yang terindah, dan sifat-sifatnya yang paling tingginya yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka masdar, sumber dari asma wa sifat adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena hakikatnya kita tidak tahu tentang Allah Ta'ala kecuali setelah Allah Ta'ala mengabarkannya tentang dirinya. Maka ini laisa majalil akal, ini bukan medan akal. Akal kita nggak nyampe untuk memikirkan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian al-iman bima'aniha wa ahkamiha, mengimani makna-maknanya, bahwa setiap nama itu mengandung sifat dan setiap sifat itu mengandung makna. Kita tetapkan makna-maknanya. Tidak seperti ahlu tafwid yang mereka tidak mau menetapkan makna. Itu ahlu tafwid mereka. Tidak menetapkan makna. Kalau kita tetapkan maknanya maklum secara bahasa Arab. Karena nanti ada kaidah-kaidah wajib kita untuk memperlakukan dari makna-makna nama dan sifat itu sesuai dengan dohirnya. Sesuai dengan dohir itu apa yang ma yatabaddar fi dzihn. Apa yang langsung ketika disebutkan kata tersebut itu yang terbayang di benak. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Seperti itu. Dan mengimani hukum-hukumnya yang terkait dengan makna-makna dari sifat tersebut. Ya, kemarin kita berikan contoh. Ketika nama Allah As-Sami yang maha mendengar, berarti itu mengandung sifat sam'un, mengandung sifat mendengar yang berbeda dengan makhluknya. Sifat pendengaran yang sempurna. Yasma'u kulla aswat, mendengar seluruh suara. Yang dohir maupun yang batin. Hatta apa yang diucapkan, apa yang diniatkan di dalam dada, Allah maha mendengar. Kemudian apa
konsekuensinya ini melahirkan rasa takut kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menjaga lisan kita, menjaga niat-niat kita dari perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dan lainnya. Maka itu masuk cakupan kepada pembahasan tentang asma wa sifat. Nah, kalau tarif yang lain ada ditambahi min ghairi ta'tilin wa tamtsilin wa tasbihin wa takyifin dan seterusnya, tapi itu nanti. Ya. Kemudian kita pun telah membahas di muqaddimah ya, di muqaddimah bahwa Asmaul Husna ini ya, ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala asraful ulum, ilmu yang paling mulia, karena asraful ilmi bisarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu diukur dengan kemuliaan apa yang diilmui oleh ilmu tersebut. Kalau yang diilmui oleh ilmu tersebut adalah zat yang paling agung, yang paling mulia secara mutlak, maka ilmu tersebut adalah ilmu yang paling mulia, paling agung secara mutlak. Dan kemuliaan sebuah ilmu tidak hanya dilihat dari ilmu yang dipelajarinya, juga kebutuhan kita kepadanya. Dan tidak ada yang paling kita butuhkan melebihi pengenalan kita kepada pencipta kita, Rabb kita. Ini aslus sa'adah. Dan juga ini merupakan aslu ilmil abdi, asal dari ilmu seorang hamba, yang dengannya hamba tersebut bisa mengenal dirinya, bisa mengenal apa yang maslahat bagi dirinya, dan seterusnya. Dan ilmu tentang Allah Ta'ala ini mencakup apa saja? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang perintahnya, syariatnya, dan ilmu tentang nama dan sifatnya. Maka ini merupakan aslu ilmil abdi, asal ilmu seorang hamba. Tatkala seorang hamba kehilangan ilmu ini, maka dia pun tidak tahu apa yang maslahat bagi dirinya, apa yang membuat dia bahagia, apa yang bisa menyelamatkan dia nanti di akhirat, dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 19, la takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, tidak mau mempelajari tentang Allah Ta'ala, tidak mau mempelajari syariatnya, melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, maka Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Maksudnya apa? Mereka lupa dengan apa yang menjadi kemaslahatan bagi mereka di dunia dan di akhirat, apa yang bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat, apa perkara yang bisa menyempurnakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya, maka orang yang kehilangan ilmu tentang hal tersebut itu keadaannya lebih buruk dari binatang ternak. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal humul ghafilun ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan penuhi jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Apa sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah yang menunjukkan akan kebesaran Allah, yang menunjukkan akan keesaan Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ya, itu kemarin di muqaddimah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan
tentang keutamaan mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahamiyatu ta'limi tauhidil asma wa sifat. Ya. Urgensi mempelajari tauhid asma wa sifat. Yang pertama, di sini mu'allif menyebutkan inna asrafa ghayatil muslimi wa muntaha talabihi ayyafuza biridwanillahi ta'ala wa jannatihi wa an yatana'ama bin nadhar ila wajhillahi dzil jalali wal ikram fid daril akhirah. Sesungguhnya puncak cita-cita seorang muslim dan ujung dari pencarian seorang muslim itu dia bisa sukses mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dia beruntung untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ini puncaknya. Untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala, mendapatkan surganya, untuk merasakan, untuk menikmati, untuk bisa melihat wajah Allah Ta'ala, dzil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan di negeri akhirat. Ya, ini adalah puncak dari cita-cita seorang muslim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kalian hanyalah disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah sukses. Inilah sukses yang sesungguhnya. Inilah sukses yang sesungguhnya. Ketika kita selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Jangan sampai kita mengejar kesuksesan dunia tapi membuat kita celaka nanti di akhirat. Ingat, kesuksesan yang sungguhnya adalah ketika seseorang selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga. Ya, dan itu semua tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa terrealisasi, ya, untuk seorang hamba kecuali dengan taufik dari Allah Ta'ala, dengan keimanan kepadanya semata, taat kepadanya, menjauhi maksiat-maksiat. Itu semuanya adalah karena taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan iman dan amal ini tidak akan terrealisasi bagi seorang hamba untuk bisa menegakkan keduanya kecuali dengan ilmu. Iman dan amal soleh ini nggak akan bisa tegak kecuali dengan ilmu. Makanya al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Bagaimana kita akan benar imannya, bagaimana kita akan benar amal solehnya kecuali itu didasari oleh ilmu. Sebagaimana terfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'lam, ketahui dulu ilmu dulu. Bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Baru kemudian Allah perintahkan untuk beramal. Fastaghfir li dzambik. Wan ampunlah terhadap dosamu. Baru Allah perintahkan untuk beramal. Tapi yang pertama Allah perintahkan apa? Berilmu dulu. Ya. Jadi ilmu ini adalah pondasi dari iman dan amal. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang Allahu azza wa jalla, tauhid. Ya. Karena ilmu huwas sabil ilal amalil maqbul wal amalul maqbul huwas sabil ilal najah bi rahmatillah taala. Karena ilmu adalah jalan untuk meraih amal yang diterima, dan amal yang diterima itu adalah jalan untuk mendapatkan keselamatan dengan rahmat Allah Ta'ala. Bisa dipahami keutamaan yang pertama? Cita-cita terbesar seorang muslim adalah mendapatkan ridho Allah, masuk ke dalam surganya, bisa menikmati, melihat wajah Allah Azza wa Jalla.
Dan itu nggak mungkin terlaksana kecuali dengan iman dan amal soleh. Dan nggak mungkin kita bisa beriman dan beramal soleh kecuali dengan ilmu. Dan ilmu yang paling mulia, yang asal dari seluruh ilmu adalah ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, beliau di keutamaan ilmu tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, yang pertama dia mengatakan tauhid asma wa sifat, ya, disebutkan syatrul ilm, disebutkan sebagai syatrul ilm, setengahnya, syatru babil iman billahi asik. Beliau mengatakan tauhid ini, tauhid asma wa sifat, syatru babil iman billahi ta'ala, dia setengah bab dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena berbicara tentang Allah Ta'ala, kemarin kita sudah sebutkan dua jenis tauhid. Yang pertama tauhid ma'rifah wal isbat. Nah, ini terkandung di dalamnya tauhid asma sifat dan tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid al-qasd wal iradah. Ini yang dimaksud dengan tauhid ibadah. Maka tauhid asma sifat ini setengah bab dari keimanan kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah ini aslul iman, ini pokok keimanan. Keimanan yang lainnya itu dibangun di atas keimanan kepada Allah Ta'ala. Apa saja hukum iman? Al-imanu bil antuminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Keimanan terhadap yang lainnya, kepada malaikat, para nabi, kepada kitab, kepada hari akhir, kepada takdir, maka itu dibangun di atas keimanan kepada Allah. Asal dari keimanan. Dan tauhid asma wa sifat setengah dari keimanan kepada Allah Ta'ala. Karena pembagian tauhid itu tadi dua, tauhid ma'rifat wal isbat dan tauhid al-qasd wal iradah. Dan keduanya tauhid asma wa sifat ini terkandung di dalam surat Al-Ikhlas. Qulillahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai ada seorang sahabat yang memimpin syariah, ya, dia senantiasa menutup sholatnya itu dengan Al-Ikhlas. Sampai ditanyakan, kata Rasulullah, tanyakan kepadanya, kenapa dia melakukan itu? Kata dia, inni muhibbuha li'anha sifatur rahman. Aku mencintai surat tersebut karena dia adalah berbicara tentang sifatnya Ar-Rahman. Sampai kemarin kita bahas bahwa Al-Ikhlas itu ta'dilu sulusan Quran, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari pembahasannya, karena dia murni berbicara tentang Allah Ta'ala. Jadi tauhid ma'rifah wal isbat itu terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Tauhid al-qasd wal iradah itu terkandung di dalam surat Al-Kafirun. Oleh karenanya banyak hadis yang menceritakan, yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW seringkali membaca di sholat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da maghrib dan 2 rakaat qabla subuh. Itu rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Begitu juga tatkala kita tawaf. Setelah tawaf kita disunahkan untuk sholat di belakang makom Ibrahim, dan apa yang dibaca yang pertama? Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Dan untuk itulah kita diciptakan, untuk menyempurnakan tauhid, kedua jenis tauhid ini, agar supaya kita diingatkan setiap harinya. Ketika kita menutup malam, memulai hari ketika subuh, maka kita mulai dengan tauhid. Dan kita menutup hari, memulai malam pun dengan tauhid. Dua tauhid inilah yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita. Maka ini membuat kita harusnya terpacu untuk betul-betul memahami tentang dua jenis tauhid ini, ya, tauhid ma'rifat wal isbat dan tauhid al-qasd wal iradah. Karena untuk itulah kita diciptakan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ilmu bi asma'illahi azza wa jal wa sifatihi wa aslul ulum wa asasul iman. Sudah kita singgung tadi.
Ilmu tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jal, dia adalah asal seluruh ilmu. Wa asasul iman, dan dia merupakan pondasi iman. Wa awalul wajibat, ini adalah kewajiban yang pertama. Fa idza alima an-nasu rabbahum abaduh, dan jika manusia itu mengenal Rabb mereka, maka niscaya mereka akan beribadah kepadanya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, innal ilma bi asma'illahil husna aslun lil ilmi bi kulli ma'lumin. Sesungguhnya ilmu tentang nama dan tentang nama-nama Allah yang maha indah, dia merupakan aslun, merupakan pokok, ya, lil ilmi bi kulli ma'lumin, pokok terhadap ilmu atas semua yang diketahui. Fa innal ma'lumati siwahu imma an yakuna khalqan lahu ta'ala au amron. Karena semua maklumat, semua informasi, semua yang diketahui selain Allah Ta'ala, imma itu adalah makhluknya atau itu adalah perintahnya. Jadi ilmu tentang Allah Ta'ala ini adalah aslul ilm, ini adalah pokok dari seluruh ilmu. Karena ilmu yang lain, apa yang diilmui oleh ilmu yang lain selain tentang Allah Ta'ala, maka imma itu berbicara tentang makhluknya atau berbicara tentang perintahnya, berbicara tentang syariatnya. Ya. Imma ilmin bi malakutihi au ilmin bima syara'ahu. Ya, bisa jadi itu adalah ilmu tentang kerajaannya, itu makhluknya, atau ilmu tentang syariatnya. Itu ilmu yang berbicara selain berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dua, ilmu berbicara tentang makhluknya atau berbicara tentang syariatnya. Wa masdarul khalqi wal amri an asma'il husna, dan masdar, sumber dari penciptaan dan perintah syariat itu dari mana? Dari nama-nama Allah yang maha indah. Dari situ sumbernya. Ya. Wa huma murtabitani biha, ya, irtibatul atau wa huma murtabiton biha irtibatul muqtadi bi muqtadihi, dan keduanya memiliki hubungan, ya, dengan ilmu tentang Allah Ta'ala seperti hubungannya muqtadi bi muqtadihi, yang memerintah dengan yang diperintah, yang mencipta dengan yang dicipta, sebab dan akibat. Jadi semua makhluk, semua syariat itu sumbernya dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah Al-Hakim, yang maha meletakkan segala sesuatu, ya, pada tempatnya. Maka tidak ada makhluknya kecuali itu betul-betul sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adil. Nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui, tidaklah dia menciptakan kecuali Allah mengetahui dengan sedetail-detailnya. Allah tahu kemaslahatan untuk dirinya. Ya, kemudian dan apa yang Allah syariatkan itu pasti benar. Datang dari Al-Alim, yang mengetahui segala sesuatunya. Tahu untuk kemaslahatan kita di dunia, di barzah dan di akhirat. Makanya apapun yang bermanfaat bagi kita Allah perintahkan. Apapun yang itu memudaratkan bagi kita di dunia, di barzah dan di akhirat, Allah akan larang. Dari mana? Dari Al-Alim. Ya. Maka semua ciptaan Allah, syariat Allah, itu sumbernya dari nama-nama Allah yang maha indah. Dari sana kandungannya. Ya. Sekaligus makhluk dan syariatnya ini menunjukkan kepada nama-nama Allah yang maha indah. Karena makhluk menunjukkan kepada Khalik. Bagaimana megahnya alam semesta, bagaimana teraturnya alam semesta. Gak pernah sekalipun misalkan telat nih, ya, untuk di Indonesia, ya, telat misalkan matahari baru terbit
jam 12. Gak pernah telat. Tepat pada waktunya. Seandainya bergeser hanya hitungan detik. Begitu intidom. Apa intidom itu? Teratur. Siapa yang mengatur semua ini? Ini menunjukkan kepada siapa? Al-Alim, Al-Hakim, Ar-Rahim. Matahari dengan jarak yang itu membuat kita itu bisa hidup. Kalau Allah jauhkan sedikit saja, beku bumi ini. Kalau Allah dekatkan sedikit saja, bisa terbakar. Allah tetapkan dengan jarak yang sesuai. Nah, ini menunjukkan kepada yang menciptakannya. Menunjukkan kepada nama-nama Allah yang maha indah. Bisa dipahami? Hah? Makanya ilmu tentang nama Allah, tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, aslul ulum. Sumber seluruh ilmu. Karena yang selain ilmu yang lain, selain berbicara tentang Allah Ta'ala, imam berbicara tentang makhluknya, atau berbicara tentang syariatnya. Dan keduanya itu bersumber dari nama-nama Allah yang maha indah. Tidak disebutkan ini sifat-sifat yang maha tinggi. Karena kalau disebutkan nama, itu pasti terkandung di dalamnya sifat. Tapi kalau disebutkan sifat, belum tentu itu menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani, Al-Imam Asfahani, ya, kata beliau, berkata sebagian ulama, awalu fardin faradallahu ala khalqih, kewajiban pertama yang Allah wajibkan atas hambanya yaitu ma'rifatuhu, mengenalnya. Kewajiban pertama ini untuk mengenalnya. Karena bagaimana dia akan menyembah kepada zat yang tidak dia kenal. Dan ibadah itu banyak, ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Contoh kemarin kita sudah berikan contoh diantaranya apa? Tawakal. Dan ibadah tawakal itu kita lakukan itu hampir setiap detik. Kalau kita ingin dapat manfaat, maka kita tawakal kepada Allah. Menghilangkan mudarat, tawakal kepada Allah. Kalau sholat sehari wajibnya berapa? 5 kali. Tapi tawakal, setiap detik kita itu tawakal kepada Allah Ta'ala. Para sahabat sampai untuk merasakan garam saja, apa yang mereka lakukan? Berdoa kepada Allah. Dan doa adalah merupakan bukti dari tawakal. Kalau dia nggak tawakal kepada Allah, mustahil dia untuk berdoa kepada Allah. Sampai minta garam saja dia minta kepada Allah. Dia nggak pede dengan sendirinya. Garam nggak usah minta ke Allah, gampang. Saking bagaimana tawakalnya mereka. Karena mereka tahu tidak ada satu kejadian pun di kerajaannya sesuatu yang di luar dari kehendaknya. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak mungkin kita merasakan cuma garam saja. Tawakal. Jadi tawakal, ibadah tawakal itu setiap hari kita itu sangat banyak. Dan Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau menyebutkan bahwa tawakal itu memiliki 6 derajat. Derajat pertamanya apa? Derajat pertama dari tawakal. Pertama kali seseorang itu menginjakkan kakinya di derajat tawakal, apa? Ma'rifatu Rabbih, mengenal Rabbnya. Lalu bagaimana dia akan menyerahkan urusannya kalau enggak dia kenal dengan Rabbnya? Minimal beliau hanya menyebutkan 3 sifat saja. Mengenal kudrohnya, kemampuan Allah Ta'ala. Kudrohnya. Kalau berbicara kudroh ini berbicara takdir. Kalau berbicara takdir pasti berbicara tentang marotibut takdir, urutan takdir. Bahwa takdir itu ada urutannya. Dan ini rukun keimanan kepada takdir, yaitu mengimani urutan takdir. Takdir itu ada urutannya. Pertama urutan takdir apa? Al-ilm. Allah mengetahuinya. Dari dulu Allah sudah mengetahuinya. Sebelum Allah menciptakan Allah sudah tahu. Bahkan Allah tahu setiap orang itu, apakah dia di neraka atau dia di surga, apa yang akan dia pilih, apa yang dia akan lakukan, dia menuju kemana, Allah tahu semuanya. Dan itu Allah tulis di Lauhil Mahfud. Maka apa yang Allah ditulis di Lauhil Mahfud tidak ada kedoliman sama sekali. Itulah yang akan dipilih oleh hamba. Ya. Kemudian masyiah,
Tidak ada masya Allah karena wa malam yakun, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka satu-satunya yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan siapa? Hanya Allah. Kita nggak bisa mewujudkan. Al-ijad itu hanya milik Allah. Ijad itu mengadakan dari tidak ada menjadi ada, itu hanya milik Allah. Nggak bisa kita mewujudkan. Yang bisa kita lakukan apa? Berdoa, merencanakan, melakukan sebatas apa yang Allah kehendaki. Apa yang kita inginkan terwujud atau tidak 100% di tangan Allah Azza wa Jalla. Bahkan usaha yang kita lakukan, ide-ide yang kita dapat, itu tidak akan mungkin kita dapat kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Yang terakhir penciptaan, nggak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah semata. Maka orang yang mengenal akan kudrah Allah Ta'ala, dia tidak akan pernah berpaling tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka antum bayangkan orang yang tidak mengenal Allah, bagaimana tawakalnya mereka? Bisa jadi mereka tertipu dengan diri mereka sendiri, seolah dia tawakal kepada Allah, padahal hakikatnya dia tawakal kepada dirinya sendiri. Itu baru tingkatan pertama dalam tawakal. Belum lagi mengenal kifayah, percaya betul hanya Allah yang mampu untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia. Kalau dia sakit, dia butuh kifayah berupa kesembuhan, hanya Allah yang bisa memberikan. Kalau dia kekurangan, hanya Allah yang bisa memberikan kifayah berupa kecukupan. Kalau dia ketakutan, hanya Allah yang bisa memberikan kifayahnya berupa apa? Rasa aman, gak ada yang lain. Belum lagi berbicara tentang qayyumiyah, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memberikan kesehatan, memberikan makan, dan seterusnya. Maka orang yang mengenal Allah Ta'ala, ini baru derajat pertama. Maka dia tidak akan pernah berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ya, bagaimana seorang akan lurus ibadahnya kepada Allah Ta'ala sementara dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi. Jadi ilmu kepada Allah Ta'ala ini asas bagaimana akan lurus ibadah seseorang kalau dia tidak mengetahui siapa yang diibadahi. Terus yang keberapa? Yang ketiga. Fi ma'rifatillahi azza wa jal bi asma'ihi wa sifatihi ziyadatun fil iman wal yakin, ya, wa tahqiqun lit tauhid wa tadzawwuq li ta'mil ubudiyah. Di dalam pengenalan kepada Allah azza wa jal, dengan mengenal nama dan sifatnya, di sana terdapat ziyadatul iman, tambahan keimanan. Bahkan gak ada pembahasan yang paling menambah iman melebihi pembahasan tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Perkara terbesar yang bisa mengangkat keimanan. Dan dia adalah asalnya, asal dari seluruh keimanan. Dan akan menambah keyakinan. Dan ya, dengan mengenal Allah Ta'ala, tahqiqun lit tauhid, ini mampu untuk merealisasikan tauhid. Wa tadzawwuq li ta'mil ubudiyah, dan dengannya bisa merasakan. Tadzawwuq itu apa? Mencicipi. Bisa merasakan lezatnya ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah itu disebutkan alaqah, korelasi antara macam-macam tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, ini berbicara tentang af'alullah, perbuatan Allah Ta'ala, esa Allah di dalam seluruh perbuatannya. Ketika Allah memberi rezeki, dia esa di dalam memberikan rezeki. Gak ada yang kemudian yang bisa memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Dia mutlak sasarnya dalam memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi makan, dan seterusnya. Dia esa di dalamnya, dalam seluruh rububiyahnya. Dan ini mengkonsekuensikan tauhid
uluhiyah. Kalau dia satu-satunya esa di dalam seluruh perbuatannya, maka hanya dia semata yang berhak untuk diibadahi. Yang lainnya gak berhak. Selain Allah Ta'ala semuanya makhluk diciptakan. Semuanya mamluk, semuanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Allah pemiliknya. Kenapa harus menyembah kepada yang dimiliki? Bukannya menyembah kepada yang memiliki. Selain Allah Ta'ala, marzuk, diberi rezeki. Maka minta kepada Ar-Razik, Ar-Razak, bukan kepada yang diberi rezeki. Mereka pun rezekinya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada konsekuensi dari yang paling kuat yang menunjukkan tauhid uluhiyah, yaitu tauhid rububiyah. Pembahasan asma wa sifat mencakup keduanya. Berbicara tentang rububiyah Allah, berbicara tentang uluhiyah. Maka tatkala kita belajar tentang asma wa sifat, kita akan berbicara tentang rububiyah dan kita akan berbicara tentang uluhiyah. Karena di antara nama-nama Allah Ta'ala ada yang menunjukkan kepada rububiyah, seperti Ar-Razik, Ar-Razak, ya, kemudian Al-Muqit, ya. Ada juga yang menunjukkan kepada uluhiyah, seperti isim jalalah Allah, Al-Azim, Al-Kabir, Al-Jabbar, itu menunjukkan kepada uluhiyah. Isim jalalah Allah ini yang paling jelas. Ya. Maka ya, di sini berkata Syekh Asadi Taala, innal iman bi asma'illahil husna wa ma'rifatuha yatadammanu anwa' at-tauhid ats-tsalatsa. Maka kata ini sesuai dengan apa yang disebutkan tadi oleh Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi tentang alaqah, ya, korelasi antara jenis-jenis tauhid. Maka kata Syekh Asadi, keimanan terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala dan mengenalnya itu mengandung 3 jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini keimanan kepada Allah. Ya, ini mencakup ketiganya. Wa huwa ruhul iman, dan dia adalah ruhnya keimanan. Tauhid ini adalah ruhnya keimanan. Wa rauhahu, dan dia adalah asalnya, pondasi. Wa asluhu, asalnya. Wa ghayatuhu, dan dia pun merupakan tujuannya, asal dan tujuan. Asal dari keimanan adalah tauhid, dan tujuan kita diciptakan pun untuk tauhid. Jadi dia asal wa ghayah. Faqulama izdada al-'abdu ma'rifatan bi asma'illahi wa sifatihi izdada imanuhu wa qawiyya yaqinuhu. Maka setiap kali seorang hamba itu bertambah pengenalannya terhadap nama dan sifat Allah Ta'ala, maka akan semakin bertambah keimanannya dan akan semakin kuat keyakinannya. Jadi ini memiliki korelasi yang sangat kuat antara mengenal Allah Ta'ala dengan keimanan. Semakin seorang hamba itu mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya, maka akan semakin bertambah keimanannya dan keyakinannya akan semakin kuat. Berkata juga Ibnu Qayyim, wa bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanahu. Faqulama izdada ma'rifatun bi rabbih izdada imanuhu wa kullama naqasa. Ya, wa aqrabut thariq ila dzalika tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Berkata juga Ibnu Qayyim, sekadar dengan pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya, itulah yang menjadi keimanannya. Jadi keimanan seseorang itu sekadar dengan pengenalan dia terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadarnya. Maka setiap kali bertambah pengenalannya terhadap Rabbnya, maka bertambah pula keimanannya. Setiap kali berkurang pengenalan kepada Rabbnya, maka berkurang pula keimanannya. Itu berbanding lurus antara keimanan dengan ma'rifatullah. Semakin mengenal, keimanannya pun semakin bertambah. Dan jalan yang paling dekat, ya, untuk hal tersebut, ya, untuk mengenal Allah Ta'ala, itu dengan mentadaburi sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala dari Al-Quran. Karena sumbernya adalah Al-Quran. Dan tentunya juga yaitu sunnah. Ya.
Jadi kesimpulannya apa? Mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya ini akan menambah keimanan dan keyakinan, dan dengannya akan merasakan tauhid dan akan merasakan lezatnya ubudiyah. Nah, terkait dengan lezatnya ubudiyah, ya, berkata di tempat yang lain, ini masih ucapannya Imam Ibnu Qayyim, ya. Ini beliau sebutkan di dalam Syarah Qasidah Ibnu Qayyim. Beliau mengatakan wal farhu was surur wa thayyibul aish wan na'im inama huwa fi ma'rifatillahi wat tauhiduhu wal unsu bihi wasyauqu ila liqa'ihi wal ijtima'ul qalbi wa hammatu alaihi fa inna ankadal aish isu man qalbuhu musyattat wa hammuhu mutafarraq an dzalik, ya. Kata beliau, al-farhu, ya, kebahagiaan, was-surur, kegembiraan, wa thayyibul ish, kehidupan yang baik, wan naim, kenikmatan, inama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi, itu hanya bisa diraih dengan, ya, mengenal Allah dan mentauhidkannya, ya. Wal unsi bih, dan juga unsu itu jinak, ya, merasa gembira untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syauq ila liqa'ihi, dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Dan berkumpulnya hati dan keinginan atasnya, ya, untuk mengenal dan seterusnya. Adapun, ya, kehidupan yang paling sengsara yaitu kehidupan orang yang hatinya itu musyattat, terpecah-pecah, nggak ada yang menjadi pusat kecintaannya, nggak ada yang menjadi pusat kecintaan, terbagi-bagi hatinya. Wahammuhu mufarraqah, dan keinginan terbesarnya mufarraqah, banyak keinginan tapi nggak ada yang menjadi pusat keinginannya. Berbeda orang yang kecintaannya itu pusatnya itu kepada Allahu Azza wa Jalla, dan kecintaan kebenciannya itu mengikuti kecintaan dan kebencian Allahu Azza wa Jalla. Maka dalam sebuah hadis disebutkan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga karakteristik itu kalau ada pada diri seseorang, wajada halawatal iman, dia akan merasakan lezatnya iman. Siapa? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi yang lain. Kecintaan kepada Allah paling dia cintai, melebihi kecintaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, alla yuhibbul mar'u illa lillah, tidaklah seorang itu mencintai kecuali karena Allah. Ini merupakan konsekuensi dari cinta kepada Allah, maka dia pun mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Maka barometer kecintaannya itu adalah barometer kecintaan Allah. Kalau orang tersebut semakin banyak melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, maka kecintaan dia kepada dia pun lebih besar. Bukan masalah kepentingan saja, tapi melihat dia itu cinta kepada Allah, dia taat kepada Allah, maka kita pun cinta kepadanya. Meskipun mungkin dia nggak ada kebaikannya untuk kita. Yang kedua, ayakrah ayyauda ilal kufri kama yakrah ayyukdafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran ba'da an qadahullah, setelah Allah menyelamatkannya dia dari kufur kepada masuk Islam, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ini bukti apa? Benci karena Allah. Allah benci kekufuran, dia pun benci dengan kekufuran. Maka hamba yang seperti ini gak ada yang lebih dia cintai kecuali Allah dan Rasulnya, dan kecintaan dan kebenciannya itu mengikuti kecintaan dan kebencian Robnya, dialah yang akan merasakan lezatnya iman. Ya. Maka pantas di sini, ya, bahwa kebahagiaan, kebaikan, hidup dan seterusnya itu ada pada mengenal Allah dan mentauhidkannya.
dan merasa betah, jinak hatinya untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Ta'ala dan kerinduan untuk bertemu dengannya. Dalam redaksi yang lain disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, beliau menyebutkan bahwa para salaf mengatakan masakin min ahli dunya man kharaju fiha wa madzaku ma'atyabu fiha. Orang-orang miskin dari penghuni dunia itu siapa? Mereka yang keluar dari dunia tanpa merasakan apa yang paling baik yang ada di dunia. Ditanyakan ma'atyabu fiha, apa yang paling baik yang ada di dunia? Kemudian mereka mengatakan tauhidullah, mentauhidkan Allah. Ma'rifatullah wa tauhidu, mengenal Allah, mentauhidkannya. Wal unsubihi, dan jinak hatinya senantiasa taqarrub kepada Allah Ta'ala. Wa syauqu ila liqa'ih, dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rindu untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, ya, tidak ada penghalang untuk bertemu kecuali kehidupan. Maka dia tidak akan tidak akan panjang angan. Makanya ketika disuruh berjihad, wah, mereka itu paling semangat. Itulah yang ditunggu. Kalau seandainya ada cara untuk keluar dari dunia ini dengan cara yang syar'i, dia akan tempuh. Tapi ingat, cara yang syar'i. Ya. Maka dia akan berusaha untuk mempersiapkan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Persiapan. Ya. Dan tidak semua orang diberikan ini kerinduan untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun menunggu kematian, ini adalah kesempatan untuk beramal soleh. Kesempatan untuk beramal soleh. Meskipun dia kakinya di dunia, hatinya itu sudah di akhirat. Maka cara pandangnya itu jauh. Inilah orang cerdas. Inilah orang yang cerdas. Orang yang beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jauh. Kalau ada orang saja berpikir tentang masa depan, dia punya planning yang hebat tentang masa depan, cuma di dunia, itu dikatakan hebat. Nah, orang hebat itu bukan cuma di dunia, jauh dia. Sampai ke akhirat, itu baru. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang keempat, al-alim billahi ta'ala haqiqatan yastadilu bima alima min sifatihi wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi wa af'aluhu da'iratun bainal adli wal fadli wal hikmah kadzalika la yashra'u ma yashra'uhu minal ahkam illa ala hasbi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa alluhu fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun wa awamiruhu wa nawahihi adlun wa hikmatun wa rahmatun wa hadzal ilmu a'zam wa ashhar min an yantabiha alaihi liwuduhihi. Keutamaan yang keempat, orang yang berilmu tentang Allah Ta'ala yang sesungguhnya, dia akan yastadil, dia akan berdalil, ya, dengan apa yang dia ketahui dari nama-nama, dari sifat-sifatnya dan perbuatannya, ya, atas apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dan apa yang disyariatkan berupa hukum-hukum, ya. Dia akan berdalil, ya, mengetahui alasannya dengan ilmu dia terhadap nama dengan sifat-sifat Allah Ta'ala dan perbuatannya atas apa yang Allah lakukan dan apa yang Allah syariatkan. Ya, dia akan mengetahui hikmah-hikmah di balik semua itu.
Ya. Karena tidaklah Allah melakukan kecuali apa yang itu sesuai dengan nama dan sifatnya. Gak mungkin Allah melakukan kecuali sesuai dengan nama dan sifatnya. Ya. Contoh seperti misalkan nama Allah Ar-Rahman, Al-Latif, Ar-Ra'uf, ya. Allah itu Maha Penyayang, Maha Lembut, Maha belas kasihan kepada hambanya. Maka tatkala Allah menguji kepada orang yang beriman, Allah tidak akan menyanyiakan keimanannya. Allah tidak akan menguji dengan seluruh ujian, tapi Allah hanya mengatakan sedikit saja. Kata Allah berfirman, "Lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Sungguh benar-benar akan kami uji kalian. Tapi Allah katakan bisyai', sedikit saja. Minal khauf wal ju', dari rasa takut dan kelaparan, berkurangnya harta, jiwa dan buah-buahan. Kata-kata seasa karena sesungguhnya ibtila, ya. Ibtila itu yatamahad la tuhlik, tumahid la tuhlik. Ujian itu hanya menguji keimanannya, benar tidak keimanannya, bukan untuk menghancurkan. Sebagaimana Allah berfirman, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amana wa hum la yuftanun faqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak akan diuji? Allah akan uji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, maka Allah Ta'ala mengetahui siapa yang benar keimanan dan siapa yang dusta. Agar supaya terpisah ahlul khair wal ahlus syarr, terpisah orang yang baik dengan orang yang buruk. Hanya untuk itu, tidak untuk menghilangkan keimanan. Ya. Itu ujian kepada siapa? Orang yang beriman. Selama apa sih ada keimanannya, Allah nggak akan uji. Maka orang yang mengenal nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Hakim, yang maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, Allah nggak akan dolim. Maka dia akan husnudon kepada Allah Ta'ala. Dia akan berdalil dengan ilmu dia terhadap sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mungkin dolim. Nggak mungkin dolim. Kemudian mendorong dia untuk, kalau saatnya dia punya salah, maka ini mendorong dia untuk bertobat kepada Allah. Dan dia yakin Allah itu maha penerima taubat. Dan Allah maha mensyukuri. Sekecil apapun kesabaran, kepahitan, kesedihan yang dia rasakan, Allah pasti akan memberikan ganjaran. Ya. Maka ya orang yang beralim tentang Allah Ta'ala dengan sesungguhnya yastadil bima alima min sifati wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu minal ahkam. Ya. Karena Allah tidak akan melakukan, Allah tidak akan berbuat kecuali itu merupakan ya sesuatu yang sesuai dengan nama dan sifatnya. Dan perbuatannya itu berkisar antara keadilan, fadl wal hikmah. Apapun yang Allah lakukan, apa yang Allah takdirkan berkisar dari tiga hal ini. Pasti adil. Kalau itu berupa hukuman, pasti adil. Nggak mungkin Allah mendolimi. Pasti adil. Yang kedua, fadl. Kebaikan sekecil apapun, Allah akan lipat gandakan. 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lipatan yang tidak terhingga. Ketika Allah ambil yang kita cintai, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Fadl, pasti di sana ada keutamaan. Wal hikmah, dan apapun yang Allah takdirkan, apa yang Allah perbuat, pasti ada hikmah, ada tujuannya. Cuma terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang tidak. Terkadang Allah sebutkan hikmahnya, terkadang tidak. Tapi pasti ada tujuannya. Gak ada yang sia-sia. Gak ada yang kebetulan. Ya. Demikian juga Allah tidak akan mensyariatkan apa yang Allah syariatkan berupa hukum-hukum kecuali itu sesuai dengan keterpujiannya, hikmahnya, fadlnya, keadilannya.
maka kabar-kabar dari Allah semuanya benar, pasti benar. Yang mengabarkannya Al-Khabir, Al-Alim. Perintah dan larangan itu pasti adil. Ya. Ya, pasti hikmah Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Apapun yang buruk Allah akan larang. Apapun yang baik untuk kita di dunia, di barzah dan di akhirat Allah akan perintahkan. Dan Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh kita taat dengan syariatnya. Kita yang butuh untuk taat dengan syariatnya. Allah nggak butuh dengan semua itu. Tapi karena kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Ya. Nah. Itu baru berapa? 4. Lanjut. Sampai situ dulu, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kita lanjut. Keutamaan yang ke-5. At-talazumu al-wasiq baina sifatillahi ta'ala wa ma taqtadihi minal ibadati adh-dhahirah wal batinah, wa fi dzalika yaqulu al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala likulli sifatin ubudiyatun khassah hiya min mujibatiha wa muqtadiyatiha, a'ni min mujibatil ilmi biha wa tahqiqi bi ma'rifatiha, wa hadha muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyah allati 'alal qalbi wal jawarih. Keutamaan yang kelima, mempelajari tauhid asma wa sifat, mengetahui talazum wasik, keterikatan yang sangat kuat, saling mengkonsekuensikan, yang memberi pengaruh yang sangat kuat antara sifat-sifat Allah Ta'ala dengan apa yang dituntut dari sifat-sifat tersebut berupa ibadah zahir maupun batin. Jadi setiap nama itu akan melahirkan ibadah yang khusus. Seperti tadi, kita mengenal ilmu Allah Ta'ala. Al-Alim mengandung sifat ilmu yang sempurna, meliputi segala sesuatu. Maka ini akan melahirkan ibadah yang khusus. Berupa apa? Khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga di sisi yang lain berupa apa? Tumakninah. Kita punya Rob yang Maha tahu, sementara kita serba nggak tahu. Seandainya kita punya penyakit, semua dokter nggak tahu diagnosanya, jangan takut. Kita punya Rob yang Maha tahu penyakitnya, Maha tahu obatnya, Maha tahu kesulitan kita, Maha tahu solusi terbaiknya. Ini membuat apa? Tumakninah. Tawakal yang sempurna kepada Allah Ta'ala. Maka setiap sifat itu mengandung ibadah yang khusus. Maka pelajari tentang nama dan sifat Allah Ta'ala, ini akan mengetahui talazum al-wasik, keterikatan, saling mengkonsekuensikan yang kuat antara sifat-sifat Allah dengan ubudiyah, ibadah-ibadah yang zahir maupun batin. Punya pengaruh yang besar. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ini dalam Mafatihu dari Sa'adah, beliau menyebutkan setiap sifat memiliki ubudiyah yang khusus, dan ibadah yang khusus ini merupakan konsekuensi dan tuntutan dari sifat-sifat tersebut. Aku maksudkan dari mujibatil ilmi biha, ya, konsekuensi dari mengilmui tentang sifat tersebut dan mewujudkan pengenalan yang sesungguhnya terhadap sifat tersebut. Wa hadza muttaridun fi jami' anwa'il ubudiyah, dan ini umum, bersifat umum pada seluruh jenis-jenis ubudiyah.
baik pada hati maupun anggota badan. Fa ilmul abdi bi tafarrudi rabbi ta'ala bid-dharri wan naf'i wal ata'i wal man'i wal khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati yuthmiru lahu ubudiyata tawakkuli alaihi batinan wa lazima tawakkuli wa thamratihi adh-dhahiran. Contohnya ilmu seorang hamba tentang keesaan Rabb Ta'ala di dalam mendatangkan mudarat dan menghilangkan mudarat, di dalam memberi dan menghilangkan manfaat, esa di dalam pemberian, gak ada yang bisa memberi kecuali Allah lah yang pemberi yang sesungguhnya. Adapun makhluk siapapun dia hanyalah wasilah. Gak ada yang memberi, gak akan sampai pemberian kepada kita, ya. La yasilul atau min mu'ti illa biiznillah. Gak akan sampai pemberian dari orang yang memberi kecuali dengan izin Allah. Dia esa di dalam pemberian. Dia esa di dalam menghalangi. Gak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah tahan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Esa di dalam penciptaan, esa di dalam memberi rezeki, esa di dalam menghidupkan dan mematikan. Maka ini akan memberikan buah kepada seorang hamba ubudiyah tawakal. Lihat sifat ya tadi, sifat satu-satunya yang bisa mendatangkan mudarat, menghilangkan mudarat, satu-satunya yang memberikan manfaat, satu-satunya yang bisa memberi, dan seterusnya. Mengenal sifat-sifat tadi akan membuahkan ubudiyah berupa apa? Tawakal kepada Allah Ta'ala secara batin, dan melahirkan konsekuensi dari tawakal, ya, dan buahnya secara zahir. Itu apa? Mendorong dia untuk kemudian menempuh sebab. Dan buah-buahnya secara zahir berupa apa? Dia akan kebalikan dari pesimis itu optimis. Dia akan optimis karena dia menyandarkan urusannya kepada yang maha mampu, yang maha kuasa, yang maha kaya. Dia tidak akan berkecil hati, membuat hatinya plong, ya. Kalau dia bersandar kepada diri sendiri, berat itu. Menghadapi kehidupan itu berat. Kenapa? Dia lemah dari berbagai sisi. Maka dia serahkan kepada Al-Wakil, Al-Kafil, Al-Qadir, yang akan membuat ringan, ya. Ini jadi setiap nama, ya, keterkaitan yang sangat erat antara sifat Allah dengan ubudiyah. Hamba secara zahir dan batin ini memiliki keterikatan yang sangat kuat. Setiap sifat memiliki ibadah yang khusus, ya. Maka penal hamba tadi yang akan membuahkan tawakal dan juga samroh, ya, buahnya yang zahir. Wa ilmuhu bisam'ihi ta'ala wa basarihi wa ilmihi annahu la yahfa alaihi mithqalu dzarratin wa annahu ya'lamu sirra wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur yusmiru lahu hifdha lisanihi wa jawarihi wa khatarati qalbihi an kulli ma la yardillahu wa an yaj'ala ta'alluqa hadhihi al-a'dha bima yuhibbu Allah wa yardah fayusmiru lahu dhalika al-haya'a batinan wa samrahu lahu al-haya'a ijtinabal muharramati wal qaba'ih. Dan pengenalan seorang hamba, ilmu seorang hamba, ya, tentang sifat mendengarnya Allah Ta'ala, sifat melihatnya Allah Ta'ala, sifat ilmunya Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya tidak ada sebesar darah pun itu yang luput dari Allah Ta'ala. Allah mengetahui yang rahasia, Allah mengetahui pengkhianatan mata, apa yang disembunyikan oleh dada. Maka ini akan membuahkan bagi seorang hamba menjaga lisannya, menjaga anggota badannya, bahkan menjaga khotoroti qalbihi, menjaga lintasan-lintasan batinnya. Ketika muncul hal-hal yang tidak baik, ide-ide yang tidak baik datang dari setan, atau khayalan-khayalan yang buruk, maka dia berusaha untuk menghilangkannya. Manusia nggak tahu, Allah tahu. Ini ubudiyah yang khusus, ya.
Ya. Menjaga lisannya, anggota badannya, bahkan lintasan-lintasan hatinya dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan dia akan menjadikan ketergantungan, ya, keterkaitan seluruh anggota badannya itu dengan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dia tidak akan melakukan, ya, dengan anggota badannya, telinganya, matanya, lisannya, hatinya, ya, kecuali melakukan apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ini pun akan membuahkan ibadah yang khusus lainnya berupa apa? Al-haya, malu kepada Allah Ta'ala. Nah, biasanya kita kalau ketahuan sama manusia itu malunya luar biasa, ya. Tapi kenapa nggak malu dengan Allah Ta'ala? Padahal Allah Ta'ala tahu semua keburukan kita, zahir maupun batin. Kenapa nggak ada rasa malu? Karena ini terkait dengan keimanan. Ini akan membuahkan rasa malu kepada Allah Ta'ala secara batin, dan akan membuahkan bagi dia rasa malu yang zahir berupa apa? Dia akan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, dia akan menjauhi perkara-perkara yang buruk. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang ke-6. Sabian di sini ke-7. Ya, betul. Yang ke-6. Buah yang ke-6, lita'abudi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi atharun thayyibatun fi salamatil qulub wa salamatil akhlaq wa suluk, kama ana fi ta'tiliha baban ila amradil qulub wa musawil akhlaq. Sayuwaddihu hadzal amr insyaallah taala fi fusulil kitab al-qadimah. Yang keenam, beribadah dengan nama dan sifat Allah Ta'ala ini memiliki dampak yang baik, pengaruh yang baik di dalam selamatnya hati. Dampak yang baik akan keselamatan hati, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat, ya, syubhat yang menghalangi dari membenarkan berita-berita dari Allah Ta'ala, ya, syahwat ini yang menghalangi dari tunduk dengan perintah dan menjauhi larangan. Syahwat. Inilah hati yang la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan bermanfaat harta dan anak-anak, yauma la yanfa'u, hari di mana pada hari tersebut tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari syubhat, selamat dari syahwat. Ya. Ini akan memberikan pengaruh kepada, ya, beribadah dengan nama dan sifat Allah Ta'ala, memberikan pengaruh yang baik di dalam selamatnya hati, selamatnya akhlak, wasuluk, dan perilaku. Ya. Ya, seperti misalkan mengenal nama Allah As-Sittir, kemarin ya kita bahas As-Sittir, yang maha menutupi aib hambanya. Maka ini akan membuahkan pada diri seorang hamba tidak membuka aib dirinya. Apa yang Allah tutupi itu sudah, itu rahasia antara dirinya dengan Allah Ta'ala. Dan juga dia tidak berusaha untuk mencari-cari aib dan membongkar aib orang lain. Nah, ini memberikan pengaruh kepada akhlak, berikan pengaruh kepada perilaku. Contoh lain seperti mengenal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Innallaha rahimun rahimun yuhibbur ruhama. Sesungguhnya Allah adalah yang maha penyayang, mencintai orang-orang yang penyayang. Maka ini berikan dampak kepada hamba tersebut untuk menjadi hamba yang penyayang, agar supaya mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Innallaha jawad yuhibbul ajwad. Sesungguhnya Allah itu yang maha dermawan, mencintai orang-orang yang dermawan, mendorong dia untuk memiliki akhlak yang baik, yaitu dermawan, menghindar dari akhlak yang buruk berupa bakhil dan suh, ya, dan seterusnya. Dan ini akan lebih jelasnya lagi kita akan bahas pada asar-asar setiap nama dan
setiap nama nanti kita bahas asarnya, apa buah dari mengimani nama-nama Allah tersebut. Dan ini akan memberikan pengaruh kepada hati, memberikan pengaruh kepada akhlak dan juga suluk perbuatan. Nah, masih kuat? Kayaknya udah. Nah, masih kuat ya? Insya Allah lilis tapi yang ketujuh, sabi'an. Fi ma'rifati asma'illahi wa sifatihi wa ta'abbudilahu subhanahu biha samaratun thayyibatun fi mawqifi minal masaib wal makruhati wa syada'id. Di dalam mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala dan beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama tersebut, ya bagaimana beribadah dengan nama-nama Allah tersebut? Yaitu dengan berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah nama-nama Allah yang maha indah, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, doa di sini mencakup doa masalah dan doa ibadah. Bahkan sebagian ulama membagi kepada doa masalah, doa usana dan doa ibadah. Doaul masalah seperti kita bertawasul dengan nama-nama Allah Ta'ala yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Razak urzuqni, Ya Rahman irhamni, Ya Ghafur ighfirli. Ya, kita minta ampunan, maka yang disebut siapa? Al-Ghafur, Al-Ghafar, At-Tawwab, Al-Afu. Nah, itu yang diseru. Kita bertawasul dengan nama-nama yang sesuai dengan yang menjadi permintaan kita. Kalau tidak tahu mana nama yang cocok untuk permintaan kita, maka gunakan nama yang memiliki banyak makna, yaitu isim jalalah Allah, Allahumma. Ya, karena Allahumma ini mengandung semua sifat-sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna yang lainnya. Makanya inilah rahasianya kenapa banyak doa yang diajarkan Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma. Allahumma artinya ya Allah atau ya Rabb, ya, berkaitan dengan semua perbuatan Allah Ta'ala. Minta rizki, minta kesehatan, minta keamanan dan seterusnya boleh dengan memanggil nama Rabb. Yang kedua, doa usana, ya, doa sana. Ini perkara-perkara yang menunjukkan akan keterpujian Allah Ta'ala, seperti nama Allah Al-Azim. Itu kita dalam rangka memuji. Al-Majid, Al-Jabbar, Al-Qahhar, itu nama-nama untuk memuji Allah Ta'ala. Termasuk zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Itu semuanya adalah doa sana. Adapun doa ibadah, ya ibadah, semua ibadah yang kita lakukan dohir dan batin itu hakikatnya adalah doa. Dan tatkala kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, kita mengharapkan pahala dari Allah, kita mengharapkan ampunan, kita mengharapkan balasan di dunia sebelum di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Ya. Yaitu dengan kita menghadirkan makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam aktivitas ibadah kita. Itu namanya doaul ibadah. Beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut artinya itu. Doa dengan 3 macam doa tadi. Ya. Maka mengenal nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama tersebut, itu dengan 3 jenis doa tadi, samratun thayyibah, memiliki buah-buah yang baik. Di dalam apa? Fil mauqifi minal masaib wal makruhat wa syada'id. Di dalam sikap seorang hamba, di dalam menghadapi musibah, makruhat, perkara yang dibenci, juga dalam ketika menghadapi syada'id, kesulitan-kesulitan. Akan memberikan pengaruh bagaimana seorang hamba itu mensikapi musibah, kesulitan yang dia hadapi itu. Ya. Fa idza alimal abdu anna rabbahu alimun hakimun adlun la yadlimu ahadan radiya wa sabara.
Jika seorang hamba itu mengetahui bahwa sesungguhnya Rabb-nya itu alim, yang maha tahu apa yang menjadi kemaslahatan dirinya di dunia, di barzah dan di akhirat. Hakim, maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, mustahil dolim. Dan segala sesuatu yang Allah tetapkan pasti memiliki hikmah yang besar. Adlun, dia maha adil, tidak akan mendolimi siapapun, maka dia akan ridho dan sabar dengan kesulitan tersebut. Ya. Wa alima anal makruhati allati tusibuhu wal mihana allati tanzilu bihi fiha darubun minal masalihi wal manafi allati la yablughuha ilmuhu lakinaha hiya muqtada ilmillahi ta'ala wa hikmatihi fayatma'innu wa yaskunu ila rabbih wa yufawwidu amrahu ilaihi. Dan hamba itu pun mengetahui bahwa sesungguhnya al-makruhat, perkara-perkara yang dia benci, yang dia alami, yang menimpa kepada dirinya, dan ujian yang turun kepadanya, maka di balik semua itu ada durubun minal masalih wal manafi. Di sana ada banyak kemaslahatan dan manfaat yang akalnya itu nggak sampai kepadanya. Akan tetapi ya, musibah tersebut ini merupakan konsekuensi dari ilmu Allah Ta'ala, hikmahnya, kasih sayangnya, dan seterusnya. Maka jadilah hatinya itu tumakninah, tenang menghadapi musibah. Ya, tumakninah, ya, tentram, ya, dia nggak khawatir. Yaskun, dia tenang, ya, merasa tenang kepada Rabb-nya, dia husnudon kepada Rabb-nya. Wa yufawwidu amrahu ilaihi, dan dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di balik musibah itu, ya, itu terkandung maslahat dan manfaat untuk dirinya. Di antaranya apa? Untuk mengingatkan dirinya. Karena tidak mungkin terjadi musibah kecuali karena dosa. Ya, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan, disebabkan tangan-tangan manusia, agar supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian saja dari apa yang telah mereka lakukan. Tujuannya apa? Agar supaya mereka kembali. Maka tatkala ini menimpa satu kaum, satu bencana, maka yang Allah inginkan apa? Mereka kembali. Gak mungkin itu terjadi kecuali karena dosa. Kembali kepada Allah. Ya, maka di sana ada kemaslahatan yang besar. Allah menginginkan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau kita kembali, maka Allah akan mencintai kita. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertaubat. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Di balik musibah ada apa? Pengampunan dosa. Ya. Mayusibul muslim, hadis riwayat Bukhari Muslim, mayusibul muslim min masabin wala nasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghamin hatta syauqati yushaquha ila kafarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dengan syarat dia bersabar. Apa yang menimpanya berupa wasab, kecapean, kelelahan yang dirasakan, nasabin, penyakit, penderitaan yang dirasakan, wala hamin, ya, penderitaan, ya, atau kekhawatiran dia, wala hazan, kesedihan yang dia rasakan, wala ada gangguan orang lain kepada dirinya, wala gomin, kebingungan yang dia rasakan, sampai duri yang menusuk kepada dirinya, kecuali dengannya Allah menghapuskan dosa. Ya. Dalam hadis lain, la yazalu bala bil mu'min wa mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha laisa alaihi khati'ah. Bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat yang menimpa kepada dirinya, kepada hartanya, kepada keturunannya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Artinya apa? Allah hendak menghapuskan dosa-dosanya di dunia, dan penghapusan di dunia itu jauh lebih ringan. Ya. Balik musibah ada penghapusan dosa, ada apa lagi? Pahala. Allah hendak berikan pahala yang sangat besar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanyalah Allah sempurnakan pahala untuk orang yang sabar itu tanpa hitung-hitungan. Di balik itu juga ada apa? Allah hendak meninggikan derajatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, ya, dan dikatakan isnadnya itu sahih,
Innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah falam yablughu bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi au malihi au waladihi thumma sabarahu hatta yublighu al-manzilah alati sabaqat minallahi ta'ala. Seorang hamba jika Allah telah tentukan derajatnya di surga, telah berlalu ya, Allah telah tentukan derajatnya di surga dengan keadilan dan karunia dari Allah Ta'ala, bahwa dia itu berhak untuk menempati manzilah tinggi di surga. Akan tetapi amalannya itu nggak sampai, nggak cukup amalannya, sedikit amalan dia. Maka apa yang Allah lakukan? Ibtalahullahu fi jasadihi. Allah uji dia pada jasadnya. Allah berikan penyakit. Allah uji dia penyakit pada dirinya atau kepada orang yang dicintainya. Allah uji pada hartanya, Allah uji pada keturunannya. Tsumma sabarahu, kemudian Allah berikan kesabarannya, dan kesabaran itu dia mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah Ta'ala. Ya, kemudian maka Allah kemudian sampaikan dia kepada manzilah yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Tatkala kita diuji dengan musibah dan kita sudah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, yakinlah di balik semua itu ada hikmah. Di antara hikmahnya apa? Allah hendak meninggikan derajat kita nanti di surga. Ya, maka orang yang mengenal nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, ya, dan beribadah kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka memiliki buah yang baik dalam sikap dia menghadapi musibah, kesulitan yang dihadapi. Apa yang terjadi, dia akan senantiasa husnudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Rasulullah SAW, kalau dapat musibah maka apa yang beliau katakan, alhamdulillah ala kulli hal, bagaimanapun segala puji milik Allah. Atau berfirman, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah baik untukmu. Di antaranya apa? Musibah. Kita benci dari musibah, tapi bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Karena kita banyak dosa, Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita. Amal kita sedikit, tapi Allah ingin kita derajat yang tinggi. Allah uji kita. Allah ingin berikan pahala kesabaran untuk kita. Ya. Banyak lagi ya. Di balik semua musibah itu terdapat masoleh, ya, manafi, ada kemaslahatan, ada manfaat untuk kita. Allah tahu tentang kita, tahu penyakit hati kita. Ya, berapa banyak ya penyakit hati itu sembuh karena musibah yang menimpa kepada zahir kita. Ya. Ketika Allah uji dia dengan penyakit, barulah dia sadar kembali kepada Allah. Atau ya penyakit itu menimpa kepada orang yang dicintainya, wah, barulah dia tahu, barulah dia kemudian kembali kepada Allah. Ternyata dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nggak ada yang bisa mengeluarkan dia dari masalah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak ya musibah itu menyembuhkan, atau penyakit dohir menyembuhkan penyakit hati. Ya, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit dohir. Penyakit dohir paling mati. Penyakit hati itu akan dibawa sampai akhir. Konsekuensinya adalah azab. Waliyadzubillah. Dan sedikit orang yang mengobati dari penyakit hati. Tapi penyakit dohir tahu betul ya, berusaha untuk mengobatinya. Tapi penyakit hati terkadang dia pun tidak tahu. Allah tahu penyakit kita dan Allah tahu bagaimana menyembuhkan. Makanya ketika mendapat musibah, husnudon kepada Allah. Apa yang disebutkan? Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dalam sebuah hadis ketika seorang bapak itu dicabut anaknya, Allah bertanya kepada para malaikat, aqabattum samrata fuadih, kamu telah cabut buah hatinya? Naam, kata para malaikat. Bukannya Allah nggak tahu, tapi ini agar supaya kita mengambil pelajaran. Kemudian apa yang dikatakan hambaku? Kata malaikat, hamidaka wastarja'a. Dia memujimu, kemudian dia beristirja, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah firmankan, perintah kepada malaikat, ibnu baitan fil jannah sammuhu baital hamdi. Buatkan
ibnuhu baitan lil abdi fil jannah. Buatkan bagi hambaku sebuah rumah di surga dan beri nama rumah tersebut dengan rumah pujian. Lihat bagaimana hamba tersebut ketika terkena musibah, dan sabar itu indah sodmatil ula. Sabar itu ketika benturan yang pertama. Lamun geus kena berkeluh kesah kemudian seterusnya kemudian baru sabar, itu bukan sabar namanya. Berkeluh kesah dulu, setelah itu baru kemudian dia sadar nggak ada lagi solusi untuk menghadapi musibah kecuali sabar, itu bukan sabar. Sabar itu kapan? Indah sodmatil ula, benturan yang pertama kemudian dia sabar, memuji Allah, kemudian istirja, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini yang terpuji. Dan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun ini dua sebab terbesar seseorang bisa sabar kepada Allah. Ketika dia sadar betul dia milik Allah, tidak seujung rambut pun yang dia miliki atas dirinya, hartanya, orang yang dia cintai, tinggal bobogaanan, semua milik Allah, dan Allah berhak untuk mengambilnya kapan saja. Dan yang mengambilnya siapa? Arhamur Rahimin, yang paling penyayang dari para penyayang. Husnudon, maka ini akan membuat musibah kita itu ringan. Wa inna ilaihi rajiun, dan sungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Nah, ini mendorong kita untuk sabar. Sabar nggak sabar, musibah itu tetap kena kita. Cuma bedanya kalau kita sabar, kita pulang mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan pahala yang melimpah di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita nggak sabar, musibah tetap kena kita dan kita tidak mendapatkan keridhaan Allah, bahkan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah, justru mendapatkan murka dari Allah dan siksanya. Waliyadzubillah. Ya, dan ini pun akan mendorong seorang hamba yufawidu amrahu ilaihi. Pengenalan terhadap nama dan sifat, dia tahu betul dirinya, kelemahan dirinya, bahwa dia itu lemah untuk segala sisinya. Dan dia mengetahui dia punya Rabb yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mampu untuk memberikan apapun yang terbaik untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Maka dia akan menyerahkan urusannya kepada Allahu Azza wa Jalla. Ya, kayaknya segitu dulu ya. Baru berapa? 7 ya. Ini ada 13. Jadi baru setengahnya. Sampai situ dulu. Sampai sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.